Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mempunyai luas 3.732 lebih kilometer persegi dan mempunyai penduduk 790.000 populasi saat ini, dipimpin oleh seorang bupati bernama Surya. Pada tahun 1955, Surya lahir di sebuah desa bernama Desa Manis, Kecamatan Pulau Raja. Perintis karir politiknya di desa itu menjadi Bupati Asahan hingga saat ini dipercaya menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Bobi Afif Nasution dalam kontestasi pemilu kada tahun 2024 ini. Waktu itu Bapak Airlangga Hartarto, tepatnya pada malam Sabtu. Kemudian tahun 2009 pileg kalah juga. Tahun 2010 tadi kita melaksanakan temu kader Partai Golkar di 3 kabupaten kota, Batubara. Haji Surya BSC, siapa yang tak kenal nama dan sosok ini? Pria 69 tahun berambut putih itu dikenal baik oleh warga Kabupaten Asahan sebagai bupati. Beliau adalah profil yang humble, sederhana, pemimpin yang bijaksana dan tidak pernah marah. Karir politiknya ia mulai pada tahun 1977 sebagai pengurus AMPI di kampungnya di Pulau Raja, hingga menjadi pengurus Partai Golkar. Jabatan politiknya dimulai dari anggota DPRD Kabupaten Asahan, hingga pada akhirnya ia menduduki posisi orang nomor 1 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tahun 2021 lalu. Siapa sangka pada tahun 2024 ini ia mendapat amanah dari sejumlah partai politik untuk berpasangan dengan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2024. beda lagi perempuan di luar, laki-laki di atas. Strategi untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 ini pun Surya mulai, yakni berkampanye di berbagai pelosok daerah di Sumatera Utara. Usia yang tak tergolong muda lagi tidak menyurutkan semangatnya untuk bertemu dengan konstituennya hingga ke pelosok desa. Karir saya dalam proses di dunia politik, saya sebetulnya diawali dari tahun 79. Waktu itu saya ikut berorganisasi di Partai Golkar, tapi di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Saya menjadi ketua AMPI di kelurahan. Tahun 2024 saya sudah sudah tekadkan, walaupun saya masih ada satu periodisasi lagi, saya tidak maju. Ya, saya tidak maju. Oleh keluarga pun sudah saya sampaikan udah. Dan saya mendorong Pak Taufik untuk mau maju sebagai bupati pada Pilkada tahun 2024. Dan saya siap menjadi tim pemenangannya. Karena saya bukan pegawai negeri, saya swasta. Pak Taufik saya dorong. Berjalannya waktu, ternyata Partai Golkar memanggil saya melalui Ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara. Saya ditawarkan untuk menjadi wakil gubernur. Bahwa DPD Golkar tahu bahwa saya tidak maju lagi sebagai bupati, tapi ditawarkan menjadi wakil gubernur. Maka tawaran itu memang saya agak kritisi juga, ya kan? Saya sebetulnya sudah tidak. Tapi kalau partai menugaskan, ya saya siap. Karena sejak tahun 79 saya sebagai kader Partai Golkar, saya tidak pernah mengharapkan apa-apapun dari Partai Golkar, tidak pernah. Tapi setiap ada event dan kesempatan, justru Partai Golkar memberikan kesempatan kepada saya.
Maka kesempatan inilah yang saya manfaatkan. Saya terima amanah ini dengan rasa penuh tanggung jawab sebagai kader Partai Golkar. Karena saya tidak pernah ganti baju. Baju saya, jaket saya tetap warna kuning dari dulu. Inilah. Kemudian dalam perjalanan, saya juga bertanya, ya kan, siapa yang mau dipasangkan sama saya sebagai gubernurnya? Ya, dijawab langsung, yaitu Wali Kota Medan. Waktu ternyata Pak Bobi itu memang sudah ya menentukan pilihannya jatuh kepada Bupati Asahan untuk mendampingi beliau sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar, baik dari pusat maupun sampai ke daerah, yang setiap ada event memberikan kepercayaan kepada saya, dan kepercayaan inilah yang akan saya jaga. Maupun Bapak sendiri yang roadshow ke daerah-daerah, apa sih suka dukanya Pak selama ini, selama masa kampanye Pak? Oh, baik, ya suka duka ya. Saya pikir lebih banyak sukanya daripada dukanya, dan hampir boleh dikatakan tidak ada dukanya. Karena saya dengan Pak Bobi pada saat kami mendaftarkan pertama, karena ada setiap event itu kan ada yang harus bersama dan harus kita masing-masing. Jadi kami ada semacam sudah kesepakatan, kita Pak Surya, kita awali masa kampanye kita dari tempat tanah kelahiran kita dulu, atau kampung halaman orang tua kita dulu. Maka pada hari pertama kampanye, Pak Bobi itu dari Tapanuli Selatan, arah di selatan, saya di Asahan, karena memang kelahiran saya di Asahan, di Desa Manis Pulau Raja. Itulah saya, Pak. Jadi intinya sama-sama, pertama kita pamit dengan masyarakat bahwa kita akan maju dan sekaligus mohon doa. Itulah intinya. Kemudian berjalannya waktu, ya kita juga masing-masing sesuai dengan zona kita. Kalau Pak Bobi di atas, kita bagian bawah. Begitu kita sepakat. Dan ada satu event tertentu itu harus sama. Seperti nanti kampanye Akbar, ya kan? Kampanye Akbar itu kita harus sama. Kemudian pertemuan-pertemuan yang digagas oleh KPU, kita harus sama. Nah, jadi lebih banyak suka, ya kan? Karena Pak Bobi pun tidak mengikat saya dengan ketentuan-ketentuan yang sulit. Kita tetap dikasih kebebasan. Silakan aja Bapak bebas. Yang penting visi misinya ini Pak, kolaborasi membangun Sumatera Utara yang berkah. Kan ini. Ya, karena menurut Pak Bobi mungkin kita masing-masing sudah pengalaman pemerintah di daerah. Pak Bobi pengalaman di Wali Kota Medan, saya di Asahan, 2 periode menjadi wakil bupati dan 1 periode menjadi bupati. Ya ini modal saya untuk bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat kami. Jadi pada saat kita roadshow ke daerah-daerah, ya memang pada saatnya kita harus istirahat. Seperti jam waktu masuk sholat, insya Allah tim saya itu saya ajak lah. Mana jumpa kita pada waktu sholat, di situ ada masjid, musola, ya kita sholat. Kalau pas kebetulan di situ tidak ada masjid, di rumah-rumah warga lah kita minta sholat. Karena sholat ini juga merupakan satu bagi saya sebagai orang yang punya keyakinan, ya Allah itu tetap mendampingi panjang jalan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.